Pada saat ini saya akan membawakan materi tentang Allah mendampingi bangsa Israel yang jatuh bangun. Dalam kehidupan bangsa Israel, sering diperingatkan Tuhan melalui para nabi-nabi agar bangsa Israel tidak berdosa. Namun tetap saja bangsa Israel melanggar perintah Allah atau selalu melakukan dosa. Bahkan setiap hari mereka selalu menyembah berhala. Karena itu, melihat tingkah laku mereka, Tuhan Allah menghukum mereka. Mereka dibuang ke tanah pembuangan Babilonia. Waktu itu mereka diperintah oleh Raja Asyur. Mereka berada di tanah pembuangan Babilonia selama 70 tahun. Di sana mereka mengalami sengsara. Ini menderita terutama kekurangan makanan dan minuman. Lalu di tengah kesulitan itu, Raja Asyur juga semakin surut dalam pemerintahannya, dan naiklah kekuasaan Raja Persia Kores. Mereka Raja Persia. Allah membebaskan bangsa Israel dari pembuangan Babilonia. Dan setelah itu Raja Persia membolehkan dan mendukung dengan harta benda agar bangsa Israel kembali ke tanah airnya untuk membangun negaranya, yaitu kota Yerusalem. Setelah sampai ke tanah air, mereka kaget karena semua bangunan gedung bertingkat tinggi sudah hancur. Rumah mereka hancur dan tempat ibadat mereka juga sudah hancur semua. Mulai dari itu mereka mengalami kesulitan. Tuhan Allah tidak pernah mengampuni mereka karena mereka selalu jatuh dalam dosa. Di tengah kesulitan yang mereka alami, Tuhan Allah mengirim Nehemia dan Ezra untuk menegur mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dan Ezra dari tepi Yerusalem memperingatkan mereka agar mereka harus bertobat, kembali ke jalan yang benar dan lurus, yaitu ikut jalan Allah. Mereka tidak boleh melanggar janji yang diberikan oleh Allah. Dan di situ Ezra juga menghimbau atau menasihati mereka. Bangsa Israel dulu itu tidak pernah ingat apa saja kebaikan dari Tuhan Allah yang mereka alami. Ketika mereka berada di Mesir, mereka ditindas oleh bangsa Mesir. Waktu itu raja yang memerintahkan adalah Raja Firaun. Mereka tidak ingat bahwa kebaikan Allah itu sudah terlalu banyak mereka terima. Waktu mereka mengalami kesulitan ketika lewat Laut Merah, Tuhan Allah menyelamatkan mereka melalui tangan Musa. Begitu mereka lewati Laut Merah itu, mereka jalan terus, lalu sampai di padang pasir. Mereka mengalami kesulitan makanan. Mereka mengeluh, merintih karena panasnya matahari. Lalu Tuhan Allah selalu setia pada mereka. Tuhan Allah menurunkan makanan atau roti hidup atau mana, sehingga mereka saat itu mengalami kekuatan. Juga waktu mereka mengalami kehausan, Tuhan Allah memberi mereka minuman.
begitu banyak kebaikan Tuhan Allah yang bangsa Israel alami. Namun bangsa Israel tidak menyadari semua kebaikan Allah. Mereka mengingkari semua perjanjian Allah yang Allah telah janjikan kepada mereka. Lalu setelah itu Nehemia juga, Ezra juga menghimbaukan bahwa semua kebaikan yang Tuhan Allah berikan kepada mereka semuanya karena kasih. Tuhan Allah sangat menyayangi mereka. Tuhan Allah sangat menginginkan bangsa Israel agar bangsa Israel hidup makmur dan sejahtera. Makanya bangsa Israel harus bertobat dan selalu kembali ke jalan yang benar, dan selalu ingat apa yang dijanjikan oleh Tuhan Allah pada zaman dulu. Sehingga untuk kita sekarang yang ada di zaman ini, agar harus selalu ingat akan Tuhan, tekun berdoa, dan selalu menjalankan hal-hal yang baik dalam kehidupan ini, sehingga Tuhan Allah selalu memperhatikan kita, selalu melindungi kita, selalu memberi kita rezeki yang cukup, sehingga kehidupan kita ke depannya selalu sejahtera, aman, dan damai. Demikianlah materi yang saya bawa hari ini.